Pak Sodik dan Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Bu Efni. Gimana ya Pak Sodik, Bu Ngatini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat. Bu. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Sodik dan Bu Ngatini akan mengadakan proses coaching ya, di mana pada sesi ini Bu Ngatini sebagai coachnya dan Pak Sodik sebagai coachingnya. Betul, Bu. Sebelumnya saya pertanyakan dulu, mungkin Bu Ngatini persiapannya sudah ada, Ibu? Alhamdulillah sudah ya. Tapi sebelum percakapan kita mulai, perlu saya ingatkan ya, yang akan saya amati dalam proses coaching ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu kesadaran penuh dari Bu Ngatini sebagai coach. Yang kedua yaitu Ibu mendengarkan secara aktif selama percakapan ini berlangsung, dan yang ketiga Bu Ngatini harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa Bu Ngatini sudah paham ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, kalau kita langsung saja, silakan dimulai percakapannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Langsung saja pada kegiatan malam hari ini saya yang mana dia sebagai coachnya sudah siap, Pak? Sudah siap, Bu. Alhamdulillah, dibawa santai ya Pak Sodik. Oke, Bu Ngatini. Baik, sebelumnya apa kabar nih Pak Sodik? Sepertinya sudah lama kita nggak pernah ngobrol bareng ya. Apa kira-kira rencana Pak Sodik nih dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah kabar saya itu baik, Bu. Cuman memang dalam beberapa minggu ini akan agak bingung gitu, Bu. Agak kayak ada permasalahan gitu, Bu, di sekolah saya. Ya, kalau boleh saya tahu permasalahan apa ya Pak Sodik? Saya itu bingung pas mata pelajaran bahasa Indonesia itu di sekolah saya ini masih ada satu orang yang belum bisa membaca, dan sebagiannya sudah lancar, sebagiannya juga ada yang masih terbata-bata. Saya tuh bingung karena di setiap pembelajaran berlangsung anak yang sudah lancar ini ribut dan ganggu temannya yang masih terbata-bata gitu, Bu Ngatini. Oh, jadi begitu ya Pak Sodik. Jadi Pak Sodik ini menginginkan murid-murid Pak Sodik itu bisa belajar secara kondusif, gitu ya. Benar sekali, Bu. Saya itu pengen pembelajaran saya itu bisa berjalan secara kondusif, itu bagaimana, dan juga supaya menyenangkan gitu, Bu Ngatini. Baik Pak Sodik. Jadi tujuan Pak Sodik ini ingin mereka bisa belajar secara kondusif, sehingga nanti hasil belajar itu juga akan pasti lebih baik, gitu ya kan Pak? Bener, Bu. Kira-kira apa ya, Bu ya, kiat atau cara kita supaya murid itu bisa belajar dengan kondusif, dan bagi murid yang sudah bisa itu, yang sudah siap duluan itu nggak mengganggu teman-temannya dan nggak ribut di kelas gitu, Bu. Gimana caranya, Bu ya? Oke Pak, jadi Bapak ingin menggunakan metode atau cara yang nanti Bapak pakai nantinya belajar Bapak sehingga menjadi lebih tertib dan kondusif ya Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Bener, Bu, berarti, Bu. Baik Pak, sebelum kita bicara lebih ada nanti ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai nantinya. Kita buat 1-10. Kira-kira di skala yang berapa ya Pak? Oh, untuk skala mungkin saya selalu ingin supaya murid saya ini memiliki ada yang kemampuannya rendah, sedang, dan juga tinggi, ini bisa semuanya belajar baik, sehingga nanti mereka juga semuanya akan baik hasil belajarnya. Kalau skala ini kurang lebih saya inginkan 8 lah, Bu.
Nah, kesempatan apa nih saat ketika kita supaya bisa terus pembelajaran yang positif, iya Pak. Sepertinya nih Bu Ngatini, kita kan selama pendidikan guru penggerak ini banyak mendapatkan ilmu, kemudian model pembelajaran yang baru ya kan Bu? Iya Pak, betul sekali. Jadi pembelajaran yang seperti apa nih yang akan Bapak coba dalam hal ini? Sepertinya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional lah Bu. Terus Pak, kalau dari skala 1 hingga 10 tadi, di mana nih kembali Bapak posisikan untuk tujuan tersebut? Nah, oke nih Bu, saya tambah semangat nih Bu. Kayaknya posisinya di nilai 8,5 lah Bu. Wah, mantap sekali Pak ya. Untuk mencapai skala tersebut, pasti ada kekuatan apa gitu yang kita kan udah banyak nih belajar di selama pendidikan di buku, di metode dan pembelajaran yang banyak variasinya nih Pak. Ya, benar sekali nih Bu. Saya jadi ingat Bu, kemungkinan saya nggak memetakan kebutuhan belajar anak atau saya kurang pendekatan kepada mereka sehingga eh, saya belum menemukan gimana cara saya dalam mengelola emosi mereka Bu. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi Pak, kira-kira peluang pembelajaran yang seperti apa nih yang akan Bapak coba? Sepertinya pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu. Oke Pak, semoga dan Bapak berjalan lancar ya Pak ya. Tapi sekiranya kalau ada hambatan nih, kan nggak mungkin semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Terus gimana jembatan itu Pak? Itulah kan Bu, hambatan itu kan pasti ada ya, tapi saya yakin kalau kita berusaha secara maksimal pasti semua hambatan-hambatan itu bisa kita lalui dengan baik ya Bu ya, semoga. Iya Pak, jadi rencana Bapak akan melakukan pembelajaran dan diferensiasi dan PSI Pak ya. Betul Bu. Jadi apa Pak strategi untuk itu? Strateginya itu gimana ya, memetakan kebutuhan belajar dan kemudian menyediakan perangkat serta media ajar. Jujur sih Bu, selama ini saya mengajar tuh biasanya cuman pakai RPP aja. Oh gitu. Terus bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Secepatnya kayaknya bakalan saya laksanakan Bu. Udah nggak sabar lagi gimana caranya membandingkan penilaian saya yang dulu sama penilaian yang akan dilakukan sekarang ini. Iya, rasanya udah mau cepat-cepat ya Pak ya, nggak sabar nih. Assalamualaikum Pak Sodik dan Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Atini, Bu Evni. Ya, maaf nih Bu Sodik, Bu Aini, sudah malam tapi masih nampak semangat ya kan? Iya, Bu. Lebih semangat ya Pak Sodik. Ya, sangat semangat Bu. Kita untuk bertemu dengan rekan-rekan yang satu profesi itu semangatnya harus lebih supaya bisa saling memberikan motivasi ya kan. Iya, mantap tuh Pak Sodik. Baik, Pak Sodik dan Bu Esti di kita Pak Sodik dan Bu Esti akan melakukan coaching yang mana Sodik sebagai guru dan Bu Esti sudah kita. Nah, begitu saya hanya mengingatkan dalam melakukan kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu atau pelajaran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan kita, dan yang ketiga yaitu memberikan ini melakukan fungsi menggunakan alur kita. Jadi yang dilakukan itu terdiri dari tujuan, sertifikasi, dan Pak Sudiarto. Jadi itu harus diperhatikan
cerita ini jangan sampai dan ya, ya. Baik, langsung saja Pak, Bu, kita usah panjang-panjang, silahkan melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Kartini. Sama-sama Pak Sodik. Baik, selamat malam Pak Sodik. Selamat Apakah Pak Sodik? Selamat malam Bu Efni. Oh, kalau waktu luang insya Allah saya ada Bu. Gimana itu Bu? Kayaknya Bu Efni malam ini nggak kayak biasanya, ini kayak kurang ceria gitu. Biasanya Bu Efni itu kalau kita sedang Zoom meeting itu nampak ceria gitu. Kayaknya Iya. ada sesuatu hal nih, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, sebenarnya saya lagi ada masalah nih Pak Sodik, masalah biasa, masalah di sekolah gitu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, saya mohon maaf nih ya Pak Sodik, apakah saya mengganggu waktu Pak Sodik nih? Nggak apa-apa Bu, santai aja. Oke, begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Saya harap Pak Sodik nanti bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu Efni, semoga saya bisa membantu Bu Efni. Oke. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Masalahnya itu apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, mungkin bisa saya bantu. Oke. Mungkin Bapak masih ingat ya, kemarin saya ada bercerita gitu, beberapa hari yang lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Jadi waktu dari supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Wah, kalau masalah seperti itu, kira-kira masalahnya apa Bu? Kok bisa Ibu dapat teguran dari pengawas? Berarti kan ada sesuatu hal yang terjadi dengan Ibu. Iya. Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius gitu loh Pak. Nggak serius Bu? Nggak seriusnya kayak mana tuh? Ini loh Pak, pada kesempatan pengawas itu mengkritik tentang cara atau proses mengajar saya gitu. Proses mengajar Ibu yang bagaimana? Apakah Ibu nggak bisa ngelola kelas dengan baik atau kayak mana Bu sampai pengawasnya itu ngeritik Ibu? Nah, kalau kata pengawasnya, dia keberatan gitu loh Pak. Waktu saya mengajar, saya nggak menggunakan buku teks. Itu aja sih masalahnya Pak. Lah terus gimana tanggapan pengawasnya itu Bu? Responnya itu ketika mendapati Ibu seperti itu? Saya sempat menjelaskan Pak kepada pengawasnya, sebenarnya saya menggunakan beberapa referensi yang saya ambil dari perpustakaan. Saya juga mengajak siswa saya beberapa video yang berkaitan dengan pembelajaran. Maksud saya sih supaya pembelajaran saya itu berlangsung interaktif gitu loh Pak, dan menyenangkan gitu. Jadi masalahnya kayak gitu. Kalau gitu saya tanya Ibu dulu, selama ini pembelajarannya yang Ibu lakukan itu bagaimana proses pembelajaran Ibu? Saya kadang-kadang juga menggunakan buku teks gitu Pak. Saya menggunakannya bervariasi. Jadi pengawas yang mensupervisi saya, kebetulan saya tidak pakai buku teks gitu. Saya menayangkan video, setelah itu mengajak. Saya juga pernah mengajak siswa saya ke perpustakaan untuk mencari referensi dari beberapa sumber yang ada di perpustakaan, seperti itu Pak. Nah, kenapa Ibu nggak pakai buku teks waktu ada pengawas itu Bu? Menurut saya sumber belajar yang digunakan kan bisa dari mana saja gitu ya Pak, asal siswa-siswa kita termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum yang ada saat ini gitu loh Pak. Berarti sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar juga itu sudah
bagus karena menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Seperti yang kita ketahui kan karakteristik siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya belajarnya. Uh, ya betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini kan beberapa siswa saya hasil belajarnya memang masih kurang maksimal begitu. Nah itu ya kan Bu, yang namanya buku teks itu kita nggak bisa kesampingkan juga. Kadang buku teks itu bisa juga sebagai panduan. Jadi sebagai sumber belajar, mungkin harapan pengawas itu kayaknya ke arah situ Bu. Buku teks itu juga perlu gitu untuk pembelajaran. Jadi nggak melulu kita harus lepas dari buku teks, tapi kadang ada hal-hal yang harus menggunakan buku teks karena mungkin ada siswa yang pembelajarannya itu berbeda gitu. Saya pikir memang ada benarnya juga seperti itu Pak Sodik. Saya nggak kepikiran di situ benarnya gitu. Saya kira dengan siswa saya termotivasi, gitu, mereka senang belajar dengan saya, ya udah cukup sampai di situ aja. Ternyata mungkin seperti yang Pak Sodik katakan tadi, memang buku teks sangat membantu ya Pak. Iya Bu, sepertinya seperti itu Bu. Setelah Ibu cerita ini kayak mana sekarang perasaan Ibu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai.